Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Jadi di sini ada 4 menu. Jadi di pertidaksamaan rasional dan irasional itu ada pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan rasional, pertidaksamaan irasional, dan pertidaksamaan yang lain. Kita akan bahas satu-satu. Pertidaksamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Yang pertama, jadikan ruas kanan itu sama dengan 0. Jadi semua dipindahin ke ruas kiri. Lanjut, langkah yang kedua, jadikan koefisien berpangkat 2, pangkat 2 itu nilainya positif. Terus faktorkan ruas kiri, kemudian tentukan akar-akarnya, akar-akar itu adalah X-nya, terus yang terakhir tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita mau bahas contohnya. Misalnya di sini ada X kuadrat min 5X kurang dari sama dengan min 6. Nah, berdasarkan yang tadi, berarti cara yang pertama adalah kita buat ruas kanan. Mana ruas kanan? Nah, ini dia ruas kanan. Ruas kanan jadi 0. Sedangkan ini masih ada min 6 kan? Berarti min 6 harus pindah ruas ke ruas kiri. Pindah ruas harus berubah jadi positif. Nah, jadi beginilah dia. Min 6 pindah ruas jadi plus 6, kurang dari sama dengan di ruas kanan tinggal 0. Gitu ya. Nah, langkah pertama selesai. Kita sudah membuat ruas kanannya sama dengan 0. Selanjutnya, langkah kedua adalah buat koefisien X kuadratnya positif. Nah, sekarang lihat X kuadratnya. Pangkat 2-nya positif gak? Positif kan? Berarti langkah kedua udah selesai. Lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita memfaktorkan ruas kiri. Nah, bagaimana cara memfaktorkan? Ini balik lagi waktu SMP. X kuadrat min 5X plus 6. Berapa dikali berapa? Karena ininya X kuadratnya koefisiennya 1. Nggak ada angka di depan X kuadrat, berarti langsung ke belakang. Berapa dikali berapa jadi 6? Kalau ditambah jadi min 5. Perkalian berapa yang menghasilkan 6? Kalau ditambah jadi min 5. Ada 2 kali 3. Atau biar nanti yang tengahnya hasilnya negatif, harusnya min 2 dikali min 3. Cek, min 2 dikali min 3, positif 6. Ingat, min kali min jadi plus. Min 2 ditambah min 3, min 5. Benar ya? Nah, maka hasilnya X min 3, X min 2. Boleh min 3 duluan yang ditulis, boleh min 2 duluan yang ditulis, itu sama aja. Ya, berarti X min 3 dikali X min 2 kurang dari sama dengan 0. Selesai faktornya, langkah selanjutnya kita cari X-nya. X-nya berarti yang ini sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0. Jadi yang ini sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. Terus cari X-nya sekarang, cari akar-akarnya. Berarti X sama dengan 3. Min 3-nya pindah ruas ke sini, sama dengan 3. Yang ini juga sama. Min 2-nya pindah ruas, berarti X sama dengan 2. Dapatlah akar-akarnya, dapatlah X-nya. Udah begini gimana? Ingat, namanya pertidaksamaan selalu pakai garis bilangan. Nah, nih garis bilangan. Siapa dulu? Ingat, dalam garis bilangan yang ditulis yang paling kecil dulu, berarti 2 dulu baru 3. Terus kenapa bulatannya harus penuh? Nih, 2 sama 3-nya bulatannya penuh. Karena di sini tandanya ada sama dengannya. Balik lagi, kalau tandanya ada sama dengannya, berarti di sini bulatannya penuh. Kalau misalnya di sini nggak ada sama dengannya, berarti di sini bulatannya kosong. Terus udah begini gimana? Cek daerah. Gimana caranya cek daerah? Nah, misalnya kita mau cek daerah yang di sini. Oke, sebelum angka 2 itu ada berapa aja? 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Kita masukin aja yang paling gampang. Masukin 0. Nah, misal di sini 0. Masukin 0 ke sini. 0 min 3 berarti negatif. 0 min 2 juga negatif kan? 0 dikurangi 2, min 2. 0 dikurangi 3, min 3. Min 3 dikali min 2, negatif dikali negatif, positif. Nah, maka daerah sebelah sini hasilnya positif. Kalau udah tahu satu daerah, berarti tinggal disafal. Positif, yang sini negatif, yang sini positif. Terus yang diminta apa? Karena yang diminta kurang dari sama dengan 0, nih, dilihatnya dari yang di sebelah sini. Setelah difaktorkan, dilihatnya dari yang sini. Nah, karena dia kurang dari 0, kurang dari itu kan berarti negatif. Berarti kita ambil daerah yang negatif. Berarti yang di tengah daerahnya. Nah, ini dia daerah himpunan penyelesaiannya.
Terus tinggal buat himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah karena dia X-nya di tengah-tengah, daerahnya di tengah-tengah, berarti X-nya diapit. X berada di antara 2 dan 3. Karena bulatannya sama-sama penuh, berarti ada sama dengannya. Atau secara, interval, notasi interval, nah bisa ditulis begini. Karena ininya 2-nya penuh, berarti kurung siku. 2,3. 3 juga penuh, kurung siku. Nah, itu dia contoh yang pertama. Bagaimana kalau misalnya contoh yang kedua? Min X kuadrat plus 5X plus 14. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau yang ini, berarti langkah pertama. Langkah pertama apa? Buat ruas kanan sama dengan 0. Udah sama dengan 0 belum? Udah. Sekarang langkah kedua. Langkah keduanya gimana? Nah, langkah keduanya, buat koefisien X kuadratnya positif. Sedangkan ini kan negatif X kuadratnya. Berarti semuanya kita kali negatif dulu. Berarti gimana jadinya? Nah, min X kuadrat dikali negatif, X kuadrat. Plus 5X dikali negatif, min 5X. Plus 14 dikali negatif, min 14. Nah, ingat, tandanya pun pertidaksamaan itu kalau dikalikan atau dibagikan negatif itu hasilnya berubah, tandanya berubah. Tadinya lebih dari dikali negatif atau dibagi negatif hasilnya berubah jadi kurang dari. Tandanya berubah. Lebih dari berubah kurang dari. Kalau tadinya kurang dari berubah jadi lebih dari. Tadinya lebih dari sama dengan berubah jadi kurang dari sama dengan. Tadinya kurang dari sama dengan berubah jadi lebih dari sama dengan dan seterusnya. Tinggal difaktorkan. Berapa dikali berapa jadi min 14 ditambah jadi min 5. Cek. Min 7 dikali 2. Min 14. Benar ya? Negatif dikali positif, negatif 14. Terus, min 7 ditambah 2, min 5. Benar ya? Berarti, udah begini tinggal buat akar-akarnya. Berarti X min 7 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0. X-nya pindah. Min 7-nya pindah. Berarti X sama dengan 7, X sama dengan min 2. Buat garbil lagi. Nah, berarti sekarang mana yang lebih kecil? 7 atau min 2? Min 2 dong, karena dia punya utang kan negatif. Min 2, ininya 7. Lah, yang ini kenapa dia putih? Kalau putih ini berarti artinya dia kosong. Kalau kenapa kosong? Karena tanda pertidaksamaannya nggak ada sama dengannya. Karena nggak ada sama dengannya berarti min 2 sama 7 ini sama-sama kosong. Gitu. Ya. Udah begini gimana? Ya udah cek daerah. Cek daerah yang mana enaknya? Misalnya kita mau cek angka 0. Angka 0 kira-kira adanya di mana? Di tengah sini kan? Di antara negatif dan positif ada angka 0. 0 di sini, masukin ke sini. 0 min 7 negatif. 0 plus 2 positif. Negatif dikali positif negatif. Berarti yang di tengah ini hasilnya negatif. Tinggal disafal. Kalau sebelah sini negatif, sebelahnya positif. Sebelahnya juga positif. Nah, kita mau ngambil yang mana? Karena kita, nih, yang dilihat itu tanda terakhir. Yang ini. Tanda setelah difaktorkan. Berarti, kan dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, ambil daerah yang negatif, berarti yang di tengah lagi nih, balik lagi ke yang tengah. Sudah begini gimana? Nah, tinggal buat himpunan penyelesaiannya. Tuh, berarti karena di tengah-tengah, berarti X-nya diapit. Min 2 sampai 7. Atau secara interval, karena dia kurungnya kurung kosong, karena dia, bulatannya kosong, berarti kurung biasa. Min 2, 7-nya juga kosong, berarti kurung biasa lagi. Nah, ini dia. Gimana sih cara gampangnya menentukan himpunan penyelesaian tanpa membuat garis bilangan? Boleh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalau tandanya pertidaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, himpunan penyelesaiannya itu diapit, berarti X-nya tengah-tengah begini. Tinggal ngikutin, kalau tandanya kurang dari, berarti di sini kurang dari juga. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, berarti di sini kurang dari sama dengan. Itu kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Ya. Terus kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, berarti himpunan penyelesaiannya berpisah. Pakai atau berarti X kurang dari 2 atau X lebih dari 5. Selalu begini nih, tandanya selalu begini. Yang satu kurang dari, yang satu lebih dari. Ini untuk yang kalau lebih dari sama dengan atau kurang dari lebih dari sama atau lebih dari aja. Nah, tuh kayak begini kan? Oh, kurang dari. Nah, ininya kurang dari.
Kurang dari itu berarti diapit. Nah, makanya X-nya di tengah-tengah. Yang ini juga, walaupun awalnya lebih dari, tapi cek pas di mau sini nih. Pas di sini yang dicek. Oke, karena pas setelah difaktorkan tandanya berubah jadi kurang dari, maka yang diambil tetap kurang dari. Kalau kurang dari berarti X-nya diapit gitu. Ya, lanjut. Bagaimana contoh selanjutnya? Nah, ini agak lebih rumit nih. 2x kuadrat plus 3x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Bagaimana memfaktorkan bilang persamaan kuadrat yang depan atau koefisien x kuadratnya bukan 1. Kan tadi kita memfaktorkan depan x kuadratnya 1 ya. Nah, sekarang ada angkanya nih, 2. Bagaimana caranya? Pertama kita harus tahu dulu. 2 ini adalah A, 3 adalah B, min 2 adalah C. Sebenarnya persamaan umumnya tuh begini. AX kuadrat plus BX plus C. Nah, itu ya. Nah, jadi kita balikin lagi ke persamaan umum. 2 ini adalah A, koefisien X kuadrat. 3 ini adalah B, koefisien X. Dan min 2, konstanta itu adalah C. Caranya gimana? Jadi kalau misalnya depannya ada angkanya, kaliin ujung sama ujung. A sama C dikalikan. Nah, kalikan A dan C. A-nya 2, C-nya min 2. Berarti 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Nah, udah begini gimana? Cari berapa dikali berapa jadi min 4. Kalau ditambah jadi si B. Tuh. Perkalian M dan N menghasilkan min 4. M sama N-nya berapa nih? Berapa dikali berapa biar jadi min 4. Kalau ditambah, kalau dijumlahkan, berapa ditambah berapa? Yang tadi itu berapanya? Itu adalah 3. Maksudnya gimana sih? Nih, hasilnya begini. Berapa dikali berapa jadi min 4? Oh, min 4 itu berarti 4 dikali min 1. Benar ya? 4 dikali min 1, min 4. 4 ditambah min 1, hasilnya positif 3. Hati-hati, jangan sampai negatifnya salah. Karena kalau salah, hasilnya bakal berubah. Misal, min 4 dikali 1. Min 4 dikali 1, min 4. Tapi kalau min 4 ditambah 1 adalah min 3, enggak sama kayak yang B. Sedangkan B-nya mintanya positif. Berarti satu-satunya yang benar adalah 4 dikali min 1. 4 dikali min 1 min 4. 4 ditambah min 1 adalah 3. Berarti dapatlah begini. Mana yang bisa dibagi 2? Kenapa dibagi 2? Karena X kuadratnya koefisiennya adalah 2. Kalau di sini koefisiennya 3, berarti mana yang bisa dibagi 3? Dari dua angka ini, yang bisa dibagi 2 adalah 4. 4 bagi 2 dapat berapa? 2. Nah, dapat di sini. Karena si 4 udah dibagi 2, berarti ininya tinggal X plus 2. Min 1 bisa dibagi 2 enggak? Enggak bisa. Makanya tetap 2X min 1. Kenapa yang ini tinggal X, yang ini tetap 2X? Karena tadi si 4-nya udah dibagi 2. 4 bagi 2 dapat 2. 2X-nya juga dibagi 2 ikutan. Tinggal 1. Kalau yang ini, min 1 nggak bisa dibagi 2. Berarti tetap 2X min 1. Gitu ya. Nah, udah begini udah dapat pemfaktorannya. Berarti, nah, cari akar-akarnya. X plus 2 sama dengan 0. 2X min 1 sama dengan 0. Berarti X plus 2, plus 2-nya pindah ruas, berarti X sama dengan min 2. 2X min 1 sama dengan 0, min 1 pindah ruas, berarti 2X sama dengan 1. X-nya 1 per 2. Tuh, 1-nya pindah, negatif, pindah ruas jadi positif. 2X sama dengan 1, berarti X sama dengan 2-nya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. 1 per 2. Dapat akar-akarnya. Nah, tadi kalau tandanya kurang dari sama dengan, berarti X-nya diapit. Mana yang lebih kecil dulu? Min 2 kan? Lebih kecil min 2 dibandingkan setengah. Karena negatif 2 itu punya utang, berarti dia. Jadinya HP-nya diapit karena kurang dari. Tadi kan? Kalau kurang dari berarti himpunan penyelesaian diapit. Terus kenapa ada sama dengannya? Kurang darinya? Karena di sini juga pertidaksamaannya ada sama dengannya. Selesai gitu. Nah, ini untuk pemfaktoran kalau depan X kuadratnya ada angkanya, ada koefisiennya. Koefisiennya bukan 1. Selanjutnya, gimana kalau nggak bisa difaktorkan? Ada 2X kuadrat min 5X min 6. Sama kayak tadi. Pertama berarti ruas kanannya dibuat 0, sudah. Terus koefisien X kuadratnya jadi positif, sudah. Sekarang kita tentukan, karena koefisien X kuadratnya 2,
Nah, berarti A-nya 2, B-nya min 5, C-nya 6. 2 dikali min 6, min 12. Berapa dikali berapa min 12? Ditambah jadi min 5. Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, makanya karena ruas kiri sulit difaktorkan, maka gunakan rumus ABC. Kok bisa sih sulit difaktorkan? Ya cari aja. 2 dikali min 6, min 12. Berapa dikali berapa jadi min 12? Ditambah jadi min 5. Dikali jadi min 12. Berarti misalnya min 6 dikali 2. Min 6 dikali 2, min 12 kan? Nah, min 6 dikali 2, min 12. Benar. Min 6 ditambah 2. Min 4, bukan min 5. Sedangkan maunya B-nya adalah min 5. Lagi berarti bukan yang itu. Kalau 4 kali 3, min 4 dikali 3. Min 4 dikali 3, min 12. Benar. Min 4 tambah 3, min 1. Sedangkan B-nya harusnya min 5. Terus gimana kalau susah difaktorkan kayak gini? Pakai rumus ABC. Mana sih rumus ABC? Nah ini. Agak ribet emang. Min B plus minus akar diskriminan. Jadi B kuadrat min 4AC ini adalah diskriminan. B kuadrat min 4AC per 2A. Yang ini sifatnya harus kalian hafal. Rumus ABC harus dihafal. Terus udah begitu gimana? Nah, masukin min B. B-nya kan min 5. Berarti min dikali min 5. Karena B-nya min 5. Plus minus akar B kuadrat. Berarti min 5 dikuadratkan. Min 4. A-nya berapa? Min 4 AC kan? Berarti min 4 A-nya 2. C-nya min 6. Masukin per 2 dikali A. 2A. Berarti 2 dikali A-nya 2. Tinggal kita hitung. Min dikali min plus 5. Min 5 dikuadratkan 25. Min 4 dikali 2 min 8. Min 8 dikali min 6. Min kali min plus 8 kali 6 48 per 2 dikali 2 4. Nah, dapat begini. Berarti kita hitung 5 plus minus 25 tambah 48 itu akar 73 per 4. Nah, ini adalah X12. X12 itu berarti X-nya ada 2. X1 yang positif. Nah, 5 plus akar 73 per 4. X2 ambil yang negatif. Karena kan plus minus, artinya ada yang plus, ada yang minus. Berarti X2-nya 5 min akar 73 per 4. Mana gedean yang mana? Gedean yang ini dong. Benar ya? Gedean yang ini dibandingkan yang ini. Karena ini makan positif. Kalau ini mah dikurang. Berarti lebih kecil. Nah, udah begini gimana? Lihat tandanya. Tandanya apa? Lebih dari. Kalau lebih dari berarti X-nya dipisah. Berarti himpunan penyelesaian gimana? Nah, begini. X kurang dari sama dengan yang kecil. 5 min akar 73 per 4 atau X lebih dari sama dengan yang besar 5 plus akar 73 per 4. Karena di sininya awalnya pertidaksamaannya ada sama dengannya, maka yang ini juga ada sama dengannya. Gitu. Nah, itu dia cara mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, bagaimana? Sudah mengerti belum? Kalau udah, kita lanjut ke materi ke latihan soal. Kalau belum, silahkan di review lagi, diulangi lagi. Nah, ini dia latihan soalnya. Silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Gitu ya. Nah, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.